Oke, di video sebelumnya kita udah bahas mengenai apa itu sistem dan apa itu lingkungan dan ada berbagai macam sistem ya. Sekarang kita bahas mengenai energi, kalor, entalpi dan suhu. Jadi dalam termokimia ini kita akan sangat sering menggunakan keempat istilah ini, energi, kalor, entalpi, suhu. Tapi kamu pernah nggak sih bertanya gitu atau bertanya-tanya gitu, apa sih sebenarnya energi? Apa sih kalor? Kamu pasti pernah dengar kan apa itu suhu, tapi suhu itu apa? Kamu sudah belajar mengukur suhu sejak SD, ya kan? Dalam Celcius, dalam Ramur, dalam Fahrenheit. Tapi apa itu suhu sebenarnya? Kalor, kamu udah belajar SMP. Rumusnya Q sama dengan MC dot T. Tapi apa itu kalor? Nggak tahu kan? Energi itu apa? Kamu juga belum pernah bertanya itu. Nah, sekarang coba kita bahas satu-satu. Kita penting untuk tahu makna dari setiap istilah ini supaya kita tidak salah paham ketika kita belajar termokimia nanti. Yang pertama, energi. Kalau bahasa Inggrisnya itu energi. Ya, cuma beda I sama Y aja. Nah, secara ilmiah, energi itu adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau menyebabkan perubahan. Energi bisa disimpan, bisa dipindahkan, bisa juga diubah bentuknya. Jadi energi itu bukan berarti, oh, rumah ini penuh dengan energi negatif. Tidak ya. Itu sangat tidak ilmiah. Kita bahas energi dalam konteks ilmiah. Kalau dalam konteks ilmiah, energi itu adalah kemampuan melakukan usaha. Ya, oke, itu energi. Satuannya apa? Satuannya joule atau kilojoule. Ya. Contohnya, misalnya bensin dalam mobil itu menyimpan energi kimia yang kalau dibakar dia menghasilkan energi gerak. Makanan yang kita makan mengandung energi kimia yang kalau kita makan nanti bisa diubah oleh tubuh menjadi energi mekanik atau energi gerak juga. Yang kedua adalah kalor atau kalor dan panas ya. Kamu pernah dengar istilah kalor, panas itu apa sih? Kalau dalam bahasa Inggris, kalor dan panas ini satu hal yang sama yang disebut sebagai heat. Itulah kadang sulitnya, agak sempit bahasa kita, karena kalau di bahasa Indonesia itu panas yang kalor dengan panas yang suhu itu sama gitu ya istilahnya, padahal kalau dalam bahasa Inggris, panas yang kalor dengan panas yang suhu itu berbeda ya. Kalau yang panas yang suhu itu kan hot, itu panas, panas kata sifat gitu. Kalau ini panas nomina kata benda, heat. Nah, jadi apa sih sebenarnya secara saintifik? Nah, secara ilmiah ya, kalor itu adalah energi yang berpindah dari satu benda ke benda yang lain. Kenapa bisa pindah? Karena adanya perubahan energi kinetik molekuler. Perubahan energi kinetik molekuler yang terjadi pada partikel ini termanifestasi atau terbaca sebagai perbedaan suhu pada termometer. Nah, itu ada kaitannya dengan definisi suhu nantinya. Dari sini pun kamu bisa menebak apa itu definisi suhu. Ya. Nah, terus balik ke kalor. Jadi kalor itu apa? Apakah kalor itu energi atau bukan? Jawabannya adalah bukan benda, bukan materi. Kalor itu bukan suatu zat atau benda, ya, tapi dia itu adalah proses. Proses perpindahan energi. Apa yang menyebabkan dia berpindah? Perubahan energi kinetik molekuler. Jadi kalor itu bukan sesuatu yang ada dalam benda. Yang ada di dalam benda itu energi dalam. Nah, kita akan belajar juga di video yang selanjutnya. Apa itu energi dalam? Ya. Satuannya sama seperti energi, yakni joule atau kilojoule atau kalori. Kalau di makanan di tabel nilai gizi itu biasanya kalori gitu ya. Nah, kalau kita analogikan, kalau kamu masih bingung, kita analogikan energi itu sebagai uang. Energi itu uang. Kalau kita di Indonesia pakainya rupiah, ya kan? Uang. 5.000 rupiah, 10.000 rupiah, 100.000 rupiah. Kamu punya uang dalam nomor rekening kamu, ya. Ketika kamu harus belanja online, kamu mentransfer uang itu ke rekening penjual, kan? Proses transfer uang itu disebut sebagai kalor. Jadi kamu mentransfer uang. Kalau ini kamu mentransfer energi. Kalau keluar berarti kamu transfer ke rekening lain. Kalau masuk berarti transfer dari rekening orang tua kamu misalnya ke kamu. Nah, itu ada perpindahan uang atau perpindahan energi kalau di sini. Gitu. Itu namanya kalor, proses perpindahan energi. Begitu kira-kira ya. Contohnya, kalau misalnya kamu lagi bikin teh panas, kok bisa sendoknya ikut hangat? Kenapa? Karena ada perpindahan energi dari teh ke sendok, kemudian ke tangan, sehingga tangan kamu juga ikut hangat. Kalau kamu lagi masak sup atau masak air, cakep. Nah, kalorinya itu adalah proses perpindahan energi dari air
ke pancinya, ke sendoknya, ke tangan kamu juga gitu ya. Ada juga satuan kalori. Jadi kalori itu kan bisa dalam satuan joule ataupun kalori. Satu kalori itu artinya banyaknya kalori yang diperlukan oleh 1 gram air untuk menaikkan suhunya menjadi 1 Celcius lebih tinggi. 1 joule itu sama dengan 0,24 kalori. 1 kalori sama dengan 4,2 joule. Nah, emang sih sekarang udah jarang ya ada yang pakai satuan kalori gitu. Lebih banyak kita tuh lebih umum pakainya tuh satuannya joule. Tapi kalori masih dipakai kalau di untuk mengukur energi dalam makanan. Misalnya kalau kamu baca tabel nilai gizi di kemasan-kemasan makanan tuh biasanya masih pakainya masih pakai satuan kalori. Oke, selanjutnya ada entalpi ya. Nah, sebenarnya apa itu entalpi? Oke, jadi sistem itu kan bisa mengalami perubahan ya. Dan itu bisa karena berbagai hal, misalnya perubahan tekanan, perubahan volume, perubahan kalor. Nah, jadi ketika ada perubahan volume dan perubahan tekanan, itu bisa juga disertai perubahan kalor dan juga sebaliknya. Nah, tapi kalau suatu sistem itu mengalami perubahan kalor, tapi tekanannya tetap, atau dalam artian di sini tidak ada perubahan tekanan, jadi P-nya konstan, maka perubahan kalor tersebut ya, itu bisa kita sebut juga sebagai perubahan entalpi atau delta H. Jadi delta H itu perubahan kalor pada tekanan yang tetap. Atau bisa kita definisikan juga entalpi sebagai jumlah total energi dalam suatu sistem pada tekanan tetap. Ingat, syaratnya adalah tekanan tetap. Nah, lebih lanjut, detailnya akan kita bahas di subtopik perubahan entalpi terkait entalpi ini. Nah, kalau kita rumuskan, maka dari definisi bahwa sistem mengalami perubahan kalor pada tekanan tetap itu bisa kita rumuskan menjadi delta H sama dengan Q P atau Q kalor dalam tekanan tetap. Nah, satuannya apa? Satuannya itu joule atau biasanya kilojoule per mol dalam konteks reaksi kimia. Kenapa kilojoule per mol gitu? Nah, kalau kita lihat di reaksi kimia ini ada reaksi pembakaran metana atau CH4 ya. CH4 kemudian dibakar ya menjadi CO2 dan H2O. Dan di sini diberikan informasi bahwa perubahan entalpinya sama dengan minus 890 kilojoule per mol. Artinya apa di sini? Nah, dari notasi minus 890 kilojoule per mol ini bisa kita tangkap informasinya bahwa reaksi pembakaran metana ini melepaskan, kalau minus berarti melepaskan. Melepaskan berapa? Melepaskan 890 kilojoule energi per mol metana pada tekanan tetap. Kenapa per mol metana? Karena kamu lihat di sini, metana di sini koefisiennya 1. Berarti delta H yang segini ini, yang minus 890 kilojoule per mol ini, terjadi atau dilepaskan sebanyak minus 890 kilojoule ini bila di sini metananya 1 mol. Dan itu terjadi pada tekanan tetap. Jadi, um, kalau misalnya di sini metananya itu 2 mol, maka nilai delta-nya akan berubah, bukan minus 890 lagi, tapi dikalikan 2 juga. Nah, jadi delta H eh, di sini bernotasi negatif ya, karena dia melepas energi. Gimana kalau notasinya positif? Nah, kalau positif itu artinya dia reaksi tersebut menyerap energi, sehingga nanti suhu larutannya akan turun. Ya, seperti itu. Suhu. Apa itu suhu? Suhu itu adalah ukuran rata-rata energi kinetik molekuler partikel dalam suatu zat. Jadi suhu itu bukan energi total, tapi rata-rata gerakan partikel, rata-rata energi kinetik. Jadi kan sempat kita bahas ya mengenai kalor itu adalah perpindahan energi akibat perbedaan energi kinetik. Nah, maksudnya itu adalah perbedaan suhu gitu. Apa itu suhu? Suhu itu ya rata-rata energi kinetik dalam suatu zat. Satuannya Celcius. Jadi termometermu itu kalau dicelupkan ke dalam suatu larutan, dia itu mengukur ukuran rata-rata energi kinetik yang terjadi antara partikel-partikel dalam wadah tersebut yang nanti termanifestasi dalam skala Celcius ataupun Kelvin. Jadi bukan dalam skala Joule dia ngasih tahu kitanya. Jadi si termometer ini mengukur energi, rata-rata energi kinetik, tapi yang dikasih tahu kita itu adalah dalam skala Celcius dan Kelvin gitu. Nah, misalnya es yang meleleh dari suhu 0 menjadi air pada suhu 25, artinya partikel air itu punya energi kinetik yang lebih tinggi daripada partikel es. Nah, tadi kan kita udah bahas bahwa um, suhu suatu zat itu juga dipengaruhi oleh volumenya. Ya, jadi air yang 50 Celcius punya suhu lebih tinggi daripada air yang suhunya 30 Celcius. Tapi energinya belum tentu lebih besar karena tergantung pada volume. Tadi kan kita bahas bahwa energi itu juga tergantung dari jumlah partikelnya, massa ataupun volumenya. Gitu.
Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita mengenai perbedaan istilah-istilah tersebut dalam termokimia. Semoga ini bisa jadi bekal untuk kita belajar termokimia selanjutnya. Ya, sampai berjumpa di video selanjutnya.